sore Ibu. Sore. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu. Kami dari mahasiswa Universitas Nusa Nipah, program studi pendidikan bahasa Inggris, ada tugas untuk mewawancarai narasumbernya itu bebas, dan di sini ada salah satu teman kami yang meminta Ibu, dan kami juga ke sini untuk mewawancara Ibu terkait dengan korupsi. Jadi untuk pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana pandangan Ibu tentang korupsi? Tentang korupsi. Ya. Ya, korupsi sambil mencuri. Korupsi sambil mencuri dan perbuatan tidak baik, merugikan banyak orang. Bukan saja dia korupsi uang, tapi korupsi waktu juga itu termasuk korupsi. Nah, jadi menurut saya korupsi itu suatu perbuatan, suatu tindakan yang tidak baik, yang merugikan banyak orang. Itu saja. Baik Ibu, untuk pertanyaan kedua, saya berikan kesempatan kepada teman-teman saya untuk bertanya. Baik, untuk pertanyaan kedua, apa penyebab utama terjadinya korupsi? Penyebab utama terjadinya korupsi itu dari perilaku manusia saja. Perilaku orang per orang tergantung. Ya. Kalau misalnya orang itu dia punya perilakunya baik, dia tidak mungkin dia melakukan korupsi. Nah, ini terkait dengan korupsi secara umum, ya. Kalau korupsi yang terkait dengan korupsi karena tekanan ekonomi, atau karena dia supaya dikenal orang, itu berarti ya, intinya itu ada perilaku manusia saja. Perilaku. Baik, untuk pertanyaan ketiga, menurut Ibu, apakah korupsi ini bisa dihilangkan? Korupsi sangat bisa dihilangkan, sangat bisa. Itu tergantung kepada manusia itu merubah perilaku orang ke orang, merubah perilaku. Dia sadar kalau korupsi itu merugikan banyak orang, dia sadar dia akan berubah. Tapi kalau tidak sadar, dia bisa juga dijebak dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kalau dia masih belum sadar, ini terkait dengan korupsi yang menyangkut dengan korupsi yang melibatkan banyak orang, itu korupsi, misalnya korupsi uang, contohnya korupsi milik negara. Kalau korupsi waktu ya mungkin sendiri, dia punya tanggung jawabnya kepada Tuhan. Nah, tapi kalau korupsi terkait dengan uang, berarti dia bertanggung jawab pada pihak tertentu. Dia harus misalnya ditindak, ya harus menerima risikonya. Dan dia bisa berubah tergantung dari bagaimana perilakunya memandang korupsi itu sebagai perbuatan yang tidak benar. Baik Ibu, pertanyaan yang keempat terkait dengan korupsi. Apakah Ibu pernah menemukan contoh-contoh korupsi di lingkungan sekitar tempat tinggal? Di tempat tinggal, korupsi di lingkungan saya. Ya kan, tempat tinggal itu berarti lingkungan masyarakat. Ada juga di lingkungan tempat kerja. Nah, kalau di lingkungan masyarakat saya, kalau untuk korupsi, ya saya pikir tidak ada. Kalau untuk sekitar saya tidak ada. Kalau untuk korupsi yang hal-hal yang besar, ya misalnya kita di RT atau di RW misalnya, untuk korupsi yang terkait dengan uang apa itu, ya korupsi dalam organisasi itu tidak ada. Tapi kalau di lingkungan tempat kerja, nah, itu korupsi itu banyak. Saya ini kan kerjanya di sekolah, di bidang pendidikan, banyak juga ada yang korupsi waktu, kemudian untuk hal-hal yang tidak berguna, maksudnya hal-hal menguntungkan diri sendiri. Misalnya dia tidak mau mengajar anak,
dia jalan untuk urusan pribadi, atau dia masuk sekolah terlambat, itu termasuk korupsi. Nah, tapi kalau untuk korupsi yang hal-hal yang besar ya kita sudah tahu tuh, maksudnya di lingkungan besar, contoh misalnya di kabupaten, di provinsi, bahkan di tingkat nasional itu korupsi memang banyak. Itu banyak ya. Dan ini kalau korupsi itu biasanya banyak terjadi kalau lingkungan masyarakat itu jarang ya. Apalagi kita ini hidup masyarakat hidup dengan komunitas kecil, misalnya RT, RW, kemudian model keluarga RT, RW, jarang kita temukan korupsi ya, maksudnya korupsi waktu pun kita rasa itu tidak terlalu berdampak. Yang biasanya itu terjadi di organisasi besar, kemudian di organisasi besar seperti macam misalnya di tingkat pemerintah, mulai dari lurah, kecamatan dan seterusnya, itu sampai pada negara itu ya, kita sering temukan itu, dan itu banyak ya. Pertanyaan kelima, menurut Ibu apa langkah konkret yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya korupsi? Kalau langkah konkret ini kita tidak bisa bedakan antara langkah konkret dengan yang secara korupsi besar dan korupsi yang kecil. Yang korupsi yang bertanggung jawab pada diri sendiri, yang berakibat pada pada pelanggaran etika, misalnya sanksinya apa. Contoh misalnya dia melanggar aturan dengan korupsi waktu, ya sanksinya itu apa. Itu sanksinya bukan sanksi terhadap etika itu. Itu sanksinya berupa rasa malu. Tapi ada juga korupsi yang besar. Nah, korupsi yang besar ya sanksinya ada. Kemudian terkait dengan langkah-langkah konkret. Kalau saya, langkah konkret yang saya lakukan itu terkait dengan yang pertama itu terkait dengan tanggung jawab besar dalam sebuah organisasi. Kalau terkait dengan perilaku, berarti untuk menghilang korupsi itu hanya memberi teladan, kemudian memberikan peringatan, menegakkan sanksi-sanksi secara moral saja, maksudnya sanksi-sanksi yang ringan saja, tidak yang sanksi perilaku lah. Tapi kalau terkait dengan misalnya kepentingan yang melibatkan ya pemerintah, strukturnya ke atas, organisasinya ke atas, saya bertanggung jawab pada atas, pada pimpinan, itu ada langkah-langkah yang saya untuk itu, misalnya jadi pengawasan, fungsi pengawasan itu. Jadi kalau fungsi pengawasan benar-benar dijalankan dengan baik, korupsi itu tidak mungkin terjadi. Setelah pengawasan, yang kedua, kesejahteraan, menjamin kesejahteraan kepada yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang rentan terhadap korupsi. Nah, kesejahteraan itu kalau saya. Kemudian itu paling pertama pengawasan, yang kedua itu terkait dengan kesejahteraan, yang ketiga itu selalu, kalau kami di pendidikan biasa selalu refleksi dan evaluasi sangat penting untuk refleksi, itu untuk mengurangi risiko korupsi yang besar-besaran. Oke, ini untuk pertanyaan terakhir, apa yang terjadi jika korupsi dibiarkan terus-menerus? Kalau korupsi dibiarkan terus-menerus kelangsungan sebuah organisasi atau maksudnya merugikan banyak orang lah, kehidupan tidak sejahtera. Kemudian dia tanya apa akibat dari korupsi itu, akibat terhadap orang lain dan akibat itu terhadap diri sendiri. Terhadap orang lain kan yang merugikan banyak orang, terhadap diri sendiri dan semalu, dosa terhadap diri sendiri. Itu.
sebelumnya kami minta maaf mungkin mengganggu waktu Ibu. Kami mengucapkan terima kasih banyak Ibu. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih Ibu atas waktunya. Ya, ya.